Selamat datang di pembelajaran kelas 6 SD, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, dengan subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran pertama. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, di mana ruang lingkup pembelajarannya meliputi kegiatan pembelajaran, menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf, menuliskan pasal-pasal yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia, menuliskan perilaku warga negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kompetensi yang dikembangkan diantaranya sikap peduli, pengetahuan, kalimat utama dan gagasan utama, hak warga negara Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI, serta kompetensi keterampilan membaca, pemahaman, menyimpulkan, dan menulis. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Serta dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menuliskan perilaku warga Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Adapun materi pembelajaran pada pembelajaran 1 ini diantaranya hak sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga, perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan memperhatikan gambar berikut. Apa yang sedang ibu-ibu lakukan pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Ibu-ibu pada gambar tersebut melakukan kegiatan membatik. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK tersebut telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Untuk mengetahuinya, mari kita simak bacaan berikut. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dalam UUD tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku, biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia.
Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, teks tersebut merupakan contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi fakta, realita, ataupun hal-hal yang sebenarnya terjadi. Dalam teks non-fiksi tersebut terdapat 5 paragraf yang masing-masing berisi gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf, baik itu secara tersirat maupun secara tersurat. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran pokok, atau pikiran utama atau pokok pembicaraan. Gagasan utama dapat ditemukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama, dengan membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum yang terdapat dalam teks. Mari kita tentukan kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf dalam teks non-fiksi tersebut. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya hak warga negara Indonesia banyak bentuknya, di mana gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Selanjutnya, pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, gagasan utama pada paragraf kedua adalah hak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Berikutnya, pada paragraf keempat, kalimat utamanya adalah hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi, gagasan utama pada paragraf 4 hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Terakhir, paragraf kelima memiliki kalimat utama yaitu masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD 1945, di mana gagasan utamanya adalah hak warga negara ditetapkan dalam UUD 1945. Nah, berikut mari kita simpulkan tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang hak warga negara Indonesia. Mendapat perlindungan hukum diatur dalam pasal 27 ayat 1, kemudian mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat 2. Selanjutnya, ikut serta dalam upaya bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran diatur dalam pasal 28E ayat 3. Selanjutnya, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing diatur dalam pasal 28E ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1. Hak mendapat pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional diatur dalam pasal 28C ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam, hak ini diatur dalam pasal 33 ayat 3.
Kemudian, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hak ini diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 dan terakhir, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam pasal 28H ayat 1. Hak-hak warga negara tersebut perlu dipenuhi dan diperhatikan untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Berikut upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimana contoh perilaku tersebut? Nah, berikut beberapa contoh sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Di antaranya yang pertama, cinta tanah air dapat ditunjukkan melalui perilaku melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, serta rajin belajar. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan yang dapat ditunjukkan melalui perilaku berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, serta menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Selanjutnya, sikap yang ketiga adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban dapat ditunjukkan melalui perilaku bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, serta bersedia menolong dengan harta. Selanjutnya, setelah memahami materi tersebut, mari renungkan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah kamu dapat menentukan kata kunci dari judul teks maupun isinya? Apakah kamu juga dapat memperkirakan isi teks dari judul yang telah kamu baca? Kemudian, apakah kamu sudah dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Apabila sudah selesai, tugas selanjutnya adalah bersama orang tuamu amatilah kehidupan dan perilaku warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, tuliskan hasilnya pada tabel seperti berikut. Demikian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.